tanggal 25 Juni yang lalu, Bank Himbara mendapat penempatan deposito dari pemerintah totalnya 30 triliun. Dan kemudian masing-masing Mandiri dapat 10 triliun dan kemudian BRI dapat 10 triliun, BNI dan BTN masing-masing 5 triliun. Dan kami waktu itu berkomitmen terhadap pemerintah untuk meleverage sampai 3 kali. Artinya 30 triliun itu harus kita salurkan dalam bentuk kredit minimal 90 triliun. Dan jangka waktunya waktu itu kita minta waktu selama 3 bulan. Dan alhamdulillah ternyata penyerapannya cukup baik ya, karena sampai hari ini mungkin totalnya sudah 40 triliun lebih, dan BRI sendiri menerima 10 triliun kan harus meleverage menjadi 30 triliun sampai September. Sampai posisi tanggal 12 Agustus kemarin, kami di BRI sudah menyalurkan itu dalam bentuk kredit kepada UMKM, nilainya 32 triliun. Artinya kami sudah lebih dari 100% target yang harusnya dicapai September, tetapi di pertengahan Agustus sudah kami laksanakan sepenuhnya. Artinya seperti apa kondisi ini memicu permintaan kredit di saat pandemi? Apakah signifikannya itu sangat terasa? Jadi begini ya, likuiditas memang penting ya, tetapi likuiditas saja nggak cukup. Yang harus didorong adalah permintaan terhadap kredit itu sendiri. Yang bisa meningkatkan permintaan kredit itu apabila di masyarakat ada kemampuan membeli, kemampuan daya beli. Maka kemudian stimulus-stimulus ini menurut saya harus dijalankan secara sinkron dan kemudian juga simpel supaya bisa dieksekusi. Contohnya misalnya seperti ini, bagaimana orang dikasih kredit, kemudian disuruh usaha apa kalau usahanya itu tidak ada yang beli. Maka kemudian perlu dibarengi stimulus-stimulus yang lain. Misalnya contoh, bahwa likuiditas itu sebenarnya di perbankan, ya kalau dibilang bank butuh likuiditas, iya. Tetapi kebutuhannya semendesak apa, itu tergantung ada demand terhadap kredit apa enggak gitu. Nah kalau kemudian untuk menumbuhkan demand dari kredit, itu berarti harus ada daya beli dari masyarakat yang didorong. Dan kemudian berarti kalau begitu, tidak hanya mengalirkan likuiditas kepada bank, tetapi mengalirkan likuiditas kepada masyarakat secara langsung untuk mendorong daya beli, itu juga penting. Gitu. Jadi dua-duanya. Jadi kredit didorong dengan diberikan likuiditas, tetapi masyarakat sendiri juga harus ditingkatkan daya belinya. Dengan cara apa? Ya kalau misalnya masyarakat masih bisa bekerja, dari pekerjaannya dia dapat income. Gitu. Tapi kalau masyarakat tidak bekerja atau mungkin memang income-nya menurun dan kemudian itu menurunkan daya beli, maka seharusnya memang ada aliran likuiditas yang dalam bentuk berbagai stimulus itu yang bisa disalurkan kepada masyarakat. Persoalannya sekarang tidak mudah. Persoalannya tidak mudah juga menyalurkan likuiditas langsung ke masyarakat. Karena apa? Yang pertama syaratnya harus ada dananya. Dananya dari mana? Ya pasti dari government budget gitu. Dan kemudian yang kedua, data masyarakat yang akan menerima stimulus itu harus ada dulu dan benar. Gitu. Dan kemudian setelah itu dibutuhkan sistem penyalurannya seperti apa. Dan yang terakhir, komunikasinya oleh siapa kepada siapa. Itu yang harus jelas. 4 hal yang dibutuhkan untuk mendorong penyaluran stimulus dalam rangka mengalirkan likuiditas kepada masyarakat untuk mendorong daya beli dan mendorong permintaan kredit. Jadi yang pertama adalah duit, yang kedua adalah data tentang masyarakat penerima, yang ketiga adalah sistem penyalurannya seperti apa supaya akuntabilitasnya jelas, terus kemudian yang terakhir adalah yang menyalurkan itu komunikasikannya seperti apa kepada masyarakat. Itulah yang sekarang mungkin yang siap untuk 4 hal itu tidak banyak. Gitu. Yang siap untuk 4 hal itu tidak banyak. Dan oleh karena itu kami di Bank Himbara, khususnya di BRI, yang menyiapkan 4 hal itu. Duitnya minta kepada pemerintah, kemudian datanya kami verifikasi, kami siapkan kami verifikasi, siap apa sistem penyalurannya kita jaga, dan karena memang sudah ada di sistem perbankan, dan kemudian komunikasinya kami mesti turunkan people kami untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat penerima itu.